Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati. Saya sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini tentang hubungan antara Australia dan Indonesia. Hubungan di antara kedua negara kita ini sangat penting karena kedua negara kita bertetangga yang lumayan begitu dekat. Sebenarnya, Indonesia merupakan salah satu negara terdekat Australia, sehingga kita harus melaksanakan beberapa strategi untuk memperkuat hubungan kedua negara kita. Oleh karena itu, hubungan di antara kedua negara kita harus tetap dilakukan untuk pertumbuhan dari segi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kerjasama bilateral, dan politik. Sejak kemerdekaan Indonesia, negara kita sudah berusaha membangun ikatan diplomatik yang baik. Sebenarnya, 7 minggu sesudah Indonesia bebas dari penindasan kependudukan Belanda pada tahun 1945, Australia sudah melakukan misi diplomatik dengan mengunjungi Presiden Soekarno untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Hubungan bilateral di antara Australia dan Indonesia merupakan suatu bagian yang sangat penting bagi kedua negara tersebut. Kerangka kerjasama kita mencakup hubungan politik, ekonomi, pembangunan, keamanan, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Akhir-akhir ini, salah satu tindakan yang dilaksanakan adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IACEPA. Perjanjian kemitraan bilateral ini memastikan hampir semua produk akan diperdagangkan tanpa biaya antara Australia dan Indonesia. Lagi pula, IACEPA turut memajukan perkembangan dalam bidang pendidikan, pariwisata, jasa keuangan, dan pertambangan. Tentunya semua yang disebut sangat bermanfaat bagi hubungan kedua negara kita. Tetapi menurut pendapat saya, hubungan yang kuat tidak didasarkan hubungan diplomasi, perdagangan, dan politik saja. Sebenarnya, hubungan antar kedua warga negara, yaitu Indonesia dan Australia, sama pentingnya dengan hubungan yang sudah saya sebutkan. Saya pribadi mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah sejak SD, dan saya selalu sangat tertarik dengan bahasa maupun budaya Indonesia. Sudah lama saya ingin berkunjung ke Indonesia dan mempunyai sahabat-sahabat yang berasal dari Indonesia. Pada waktu saya duduk di kelas 6, saya bertemu dengan banyak murid dari Indonesia yang berkunjung ke Australia dalam program pertukaran siswa yang dilaksanakan oleh sekolah saya di Coffs Harbour. Saya sangat senang sekali karena pada akhirnya saya bisa mendapatkan banyak sahabat dari Indonesia. Dengan adanya pengalaman tersebut, itu sangat berdampak pada diri saya untuk menumbuhkan keinginan saya dalam belajar bahasa Indonesia. Beberapa tahun sesudah program pertukaran itu, saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Indonesia dengan grup dari sekolah saya. Di Indonesia, kami tinggal di sebuah panti asuhan yang mendapatkan bantuan dan dukungan dari sekolah kami. Kami juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan lain, seperti bermain sepak bola bersama, bermain gamelan, menari, dan saling berbicara antara kami dengan anak-anak panti asuhan yang kami kunjungi. Saya merasa bahwa saya adalah murid yang paling beruntung dari Australia pada saat itu,
karena saya sudah menguasai bahasa Indonesia sewaktu saya di sekolah. Oleh karena itu, sangat mudah bagi saya untuk berbicara bahasa Indonesia dibandingkan dengan murid-murid lain yang berasal dari Australia. Anda tidak harus menguasai suatu bahasa untuk bisa menjalin hubungan dengan seseorang dari negara lain. Tetapi, dengan melalui kemampuan berbahasa, Anda dapat memperdalam hubungan dengan orang lain dari negara tersebut. Oleh sebab itu, menurut saya, bahasa Indonesia mesti diajarkan di semua sekolah di Australia. Hal menarik lain, kami juga mendapat kesempatan untuk mengajar bahasa Inggris dan berbagi pengalaman di salah satu sekolah di Indonesia. Pengalaman ini sangat luar biasa dan penting sekali. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa yang mendunia. Sangat penting bagi setiap orang untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Dengan kita mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka, kita sudah membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka, supaya lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan, khususnya dalam bidang pekerjaan. Jadi, kita harus saling membantu satu sama lain sebagai negara tetangga. Dari semua hal yang saya sebutkan sebelumnya, seperti hubungan politik dan diplomatik, ada hal lain juga yang menurut saya penting untuk memperkuat hubungan antar negara kita, yaitu dengan menerapkan program pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya kebudayaan, di setiap sekolah di Australia. Dengan program pembelajaran dan kebudayaan tersebut, kita juga dapat memperkuat hubungan antar generasi muda-mudi di kedua negara kita untuk saat ini maupun kemudian hari. Saya Daniel Peterson, terima kasih.